Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Vinola dari kelas XXPT 11. Saya akan menjelaskan tentang masuknya pengaruh Islam ke Indonesia. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia. Agama Islam tidak masuk bersamaan ke Indonesia. Islam menyebar secara perlahan-lahan melalui perdagangan. Jumlah penganut agama Islam semakin bertambah dengan melemahnya kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Agama Islam masuk ke Indonesia secara damai. Para penyebar agama Islam dapat diterima di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa Islam dapat diterima dengan mudah oleh bangsa Indonesia. Alasan-alasan tersebut adalah: 1. Syarat-syarat masuk agama Islam sangat mudah. Seseorang dianggap Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang berisi pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kedua, upacara dalam agama Islam sangat sederhana jika dibandingkan dengan agama Hindu dan Buddha. Ketiga, agama Islam tidak mengenal sistem kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Keempat, agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Selain itu, penyebarannya dilakukan secara damai dan tanpa kekerasan. Kelima, faktor politik ikut memperlancar penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu keruntuhan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 4 teori. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa batu nisan yang ditemukan di berbagai tempat di Nusantara, termasuk makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Menurut Soetjipto Wirjosoeparto, Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat, India. Hal itu dibuktikan dengan salah satu makam Raja Islam di Samudra Pasai, nisannya berasal dari Gujarat. Kedua, teori Persia. Islam masuk ke Indonesia melalui Iran atau Persia. Hal itu dibuktikan dengan ejaan dalam tulisan Arab. Baris di atas, di bawah, dan baris di depan disebut jabar dan pes. Istilah itu berasal dari bahasa Iran, sedangkan menurut bahasa Arab, ejaannya adalah fatbab, kasrob, dan domah. Selain itu, gelar Syah yang biasa dipakai di Persia juga pernah digunakan oleh Raja Malaka dan Aceh. Ketiga, teori Makkah. Menurutnya, agama Islam masuk ke Nusantara melalui Mesir dan Makkah. Teori ini didasarkan pada sebagian besar rakyat Indonesia memeluk Islam bermadzhab Syafi'i, seperti yang banyak dianut oleh penduduk Mesir. Selain itu, gelar yang digunakan oleh Raja Samudra Pasai adalah gelar Raja-Raja Mesir, yaitu Malik. Keempat, teori Cina. Islam pertama kali masuk ke Nusantara pada abad pertama Hijriah, yang dibawa oleh pedagang Arab yang masuk ke Cina melalui jalur barat. Kesimpulan itu didasarkan pada berita Cina pada masa dinasti Tang yang menyatakan adanya perkampungan Arab di Cina. Jalur awal penyebaran Islam di Indonesia bukan dari jalur Arab, India, dan Persia, melainkan langsung dari Arab. Bukti awal masuknya Islam ke Indonesia. Sumber sejarah yang menjadi bukti awal penyebaran Islam di Indonesia tidak begitu banyak. Sumber sejarah itu berupa catatan pada musafir dan pesan yang termuat pada batu nisan. Sumber-sumber tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, catatan dinasti Tang. Sumber sejarah dari Cina itu memberitakan bahwa pada abad ke-7 telah ada permukiman pedagang. Namun, belum dapat diketahui apakah penduduk asli di wilayah itu telah memeluk agama Islam. Yang kedua, catatan Marco Polo. Marco Polo adalah orang Eropa yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia setelah ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalan laut. Dalam perjalanannya itu, ia singgah di Pulau Sumatera bagian utara. Di daerah itu, ia menemukan adanya kerajaan Islam, yaitu Samudra, dengan ibu kota Pasai. Yang ketiga, catatan Mahuan. Catatan musafir Cina itu memberitakan bahwa pada awal ke-15, sebagian masyarakat kota di pantai utara Jawa telah memeluk agama Islam. Yang keempat, Summa Oriental karya Tom Pires. Buku musafir Portugis itu menyebutkan bahwa pada awal abad ke-16, era di bagian pesisir timur Sumatera dari Aceh sampai Palembang, sudah banyak masyarakat yang beragam Islam. Proses Islamisasi ke daerah pedalaman Aceh dan Sumatera Barat terjadi sejak Aceh melakukan ekspansi politik pada abad ke-16 sampai 17.
Kelima, tulisan pada nisan di lereng Gresik. Tulisan pada batu nisan di lereng Gresik memberitakan wafatnya seorang perempuan muslim yang bernama Fatimah binti Maimun. Nisan tersebut dibuat sekitar abad ke-11. Keenam, makam muslim di Trailaya dan Trowulan. Pemakaman dekat Mojokerto itu membuktikan bahwa pada masa pemerintahan Hayam Wuruk sudah ada bangsawan Majapahit yang memeluk agama Islam. Cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Idum berkembang dengan pesat keluar Jarijah Arab, bahkan sampai ke Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia melalui beberapa saluran seperti berikut. Perdagangan. Perdagangan memegang peran utama karena Islam mulai diperkenalkan melalui sejumlah bandar penting. Perdagangan itu pula yang memungkinkan persebaran pengaruh Islam yang luas di Indonesia. Pengenalan nilai dan ajaran Islam oleh pedagang muslim mancanegara dimungkinkan karena mereka menetap cukup lama di bandar Indonesia sambil menunggu pergantian angin musim. Pengenalan itu dimungkinkan juga oleh sikap terbuka masyarakat Indonesia pada hal-hal baru yang positif. Melalui kegiatan perdagangan itu, para mubalik datang ke bandar Indonesia. Misalnya, bandar penting di sekitar Selat Malaka mengundang para mubalik dari Arab, Persia, India, dan Mesir untuk datang ke tempat itu. Perkawinan. Bagi masyarakat pribumi, pedagang muslim mancanegara dianggap sebagai kalangan terpandang karena kekayaan atau pengetahuannya. Kedudukan itu menarik kalangan penguasa bumi atau bangsawan untuk menikahkan anak gadisnya dengan para pedagang itu. Sebelum menikah, sang gadis menjadi muslim terlebih dahulu. Perkawinan dapat pula terjadi antara perempuan muslim dan laki-laki pribumi. Pendidikan. Pengenalan dan penyebaran ajaran serta nilai-nilai Islam melalui pendidikan dilakukan setelah masyarakat muslim pribumi terbentuk. Pendidikan diselenggarakan oleh para guru agama, kiai, dan ulama. Mereka mendirikan pondok pesantren untuk mendidik para santri.